Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ulfira Arfa, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep harta haram dalam muamalat menurut perspektif hukum Islam. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan langsung saja kita melanjut ke poin yang pertama. Harta dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mal yang berasal dari kata ma'ala yamilu ma'ilan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara etimologi, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik bentuk, materi, maupun manfaatnya. Sedangkan secara terminologi, harta adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Adapun pengertian haram adalah suatu perbuatan yang dikerjakan pasti akan mendapat siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya adalah berbuat zina, meminum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Harta kekayaan dalam Islam merupakan milik Allah sepenuhnya secara mutlak. Kekayaan termasuk jenis harta yang menjadi kecenderungan manusia terhadapnya. Oleh karena itu, sepatutnya kita sebagai manusia penting menyadari kedudukan harta yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Adapun kedudukan atau status harta berdasarkan Al-Quran adalah yang pertama sebagai titipan. Karena manusia tidak mampu mengadakan benda dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu, wajib manusia untuk menginfakkan harta yang diperolehnya. Yang kedua, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik. Yang ketiga, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya. Yang keempat, harta sebagai bekal atau sarana untuk beribadah kepada Allah. Menurut pandangan Islam, harta bukanlah tujuan, namun sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah. Para ulama membagi harta haram menjadi dua. Yang pertama, harta haram zatnya, yaitu harta yang haram pada asal dan sifatnya. Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada zatnya, tidak terpisah dalam segala keadaan, seperti minuman keras, babi, bangkai, dan lain sebagainya. Barang-barang haram ini tidak disampaikan hanya untuk pembatasan pada barang tersebut saja, tetapi semua yang menyebabkan kemudorotan kepada manusia dianalogikan kepadanya, seperti narkotik dan berbagai jenis rokok yang sudah dipastikan dapat membahayakan manusia. Yang kedua, harta haram karena sebab luar, sering disebut dengan harta haram dengan sebab tertentu, atau al-muharram bisa babihi, atau harta haram karena cara mendapatkannya, al-haram likasbihi. Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan bukan asal zatnya. Karena sebab pengharamannya tidak ada pada zat dan hakikatnya, tapi datang dari sebab luar yang terpisah dari zat harta tersebut. Harta ini diharamkan karena sebab luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi zat dan hakikatnya, seperti harta riba. Harta riba tidak diharamkan zatnya, tetapi diharamkan pada sifatnya, karena zat hartanya halal, namun menjadi haram karena cara mendapatkannya itu. Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari berbagai segi. Maka harta terdiri dari beberapa bagian yang tiap-tiap bagiannya memiliki ciri-ciri dan hukumnya sendiri pula. Adapun pembagian jenis harta tersebut antara lain, yang pertama ada harta mutakawim dan goyro mutakawim. Harta mutakawim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarat. Sedangkan harta goyro mutakawim adalah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Yang kedua, ada harta misli dan harta kimi. Harta misli adalah benda-benda yang ada bersamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain. Adapun harta kimi adalah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sendiri di tempat yang lain.
Yang ketiga, ada harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Dan harta istimal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Yang keempat, ada harta mankul dan harta goiro mankul. Harta mankul adalah segala harta yang dapat dipindahkan atau dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan harta goiro mankul adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh harta mankul adalah pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari harta goiro mankul adalah kebun, sawah, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Misalnya, uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Yang keenam, ada harta al-aini dan harta al-naf'i. Harta al-aini adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk, seperti rumah, ternak, dan lain sebagainya. Adapun harta naf'i adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Yang ketujuh, ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang masuk ke bawah milik, baik milik perorangan maupun milik badan hukum seperti yayasan atau pemerintah. Harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, dan lain sebagainya. Sedangkan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan memiliki sendiri dan memberikan orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu merupakan benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum seperti jalan, kuburan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Sebagai contoh, beras, tepung, dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila kita membaginya kepada orang lain, seperti gelas, piring, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, ada harta pokok dan harta hasil. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain. Sedangkan harta hasil adalah harta yang dihasilkan dari harta yang lain. Yang kesepuluh, ada harta khas dan harta am. Harta khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui oleh pemiliknya. Sedangkan harta am adalah harta milik umum atau milik bersama yang boleh diambil manfaatnya bersama pula. Harta haram berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan berdampak juga secara umum kepada masyarakat. Adapun dampak harta haram tersebut, yang pertama, bahwa memakan harta haram merupakan ciri khas umat Yahudi, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur pada saat itu, yaitu umat-umat Yahudi. Di antara karakter mereka, mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta haram, terutama suap dan riba. Yang kedua, petaka buruk akan menimpa mereka, yaitu api neraka yang disebabkan dengan mereka memakan harta haram tersebut. Ancaman ini tentu sangat menakutkan. Sudah sebaiknya kita tidak mengambil sekecil apapun harta haram yang akan membawa api neraka kepada mereka. Yang ketiga, harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul, bahwa penyebab kehinaan yang mendera
umat Islam saat ini adalah transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Rasulullah SAW juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan pribadi. Yang keempat, harta haram yang merajalela merupakan pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut merebak. Maka apabila ada suatu negara ditimpa bencana silih berganti, itu merupakan berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakatnya.